Dia punya mounting gearbox Ona udah beli, dia baru antar tadi. Dan yang ini Ona minta saya ganti dia punya thermostat dan juga flushing dia punya radiator. Kita flush, buang semua air daripada engine. Ini thermostat. So ini mounting gearbox bagian bawah, depan dan juga belakang. Jadi sekarang saya akan pasang mounting gearbox nih. Oke, bagi mounting bagian bawah untuk pesona nih. Mounting yang kecil sedikit nih, dia terpasang pada bagian belakang, bagian sini lah. Dan mounting yang agak besar sedikit di bagian depan. Kalau tengok macam sama, tapi size dia memang tidak sama. Yang belakang nih dia agak tebal tapi dia kecil. Yang bagian depan dia agak nipis tapi dia tinggi, bro. So dia punya kedudukan lubang skru ini pun tidak sama. Dia tidak akan salah pasang punya lah, sebab dia punya lubang skru ini memang cun-cun masuk untuk yang belakang nih. Yang depan pun sama. Kalau depan pergi belakang dia memang tidak akan sama lubang skru nih. Oke, dia punya skru mounting saya udah pasang bagian belakang ya nih. Dan untuk pemasangan dia punya skru cross member nih, skru ini kita kena pasang dulu. Kita bagi ngam dia punya thread bagian dalam. So kita ikat, barulah kita gun benda nih. Kalau nak pakai gun lah, kalau ikat manual pun boleh juga, bro. Dia punya thread kena hati-hati, bro, sebab dia punya thread ada pada bagian frame nih, frame engine nih. Sama juga yang bagian depan nih. Yang bagian depan ini pun sama. Dia punya thread ini ada pada bagian body, bro. So jangan sumbat skru ini lepas itu terus tembak dengan gun. Kalau boleh kita pasang skru ini biar ngam dia punya thread bagian dalam. Kita ikat sehingga rapat, baru kita tembak dengan gun, untuk mengelakkan dia punya thread rosak ataupun salah thread masa pemasangan, bro. Untuk part video ini kita buat flushing radiator. Dan kalau saya tengok dia punya radiator ini memang berkeladak juga. Pipe getah daripada radiator yang tersambung ke pipe water pump ini kita kena lepas terlebih dahulu. Dan sini ada satu skru size 8 yang biasanya kita kena buka masa buang angin nanti ya. So angin kena flush daripada sini, angin yang ada dalam engine masa kita isi air nanti. Terus saya ada buka skru tuh dan pipe ini saya dah cabut. Dia punya thermostat duduk dalam nih, bro. So dalam tuh ada pin yang kita perlu buka, sebab Ona nak ganti thermostat sekali. Jadi thermostat lama nih kita kena buka lah. Kalau korang nak buka dia punya thermostat tuh, korang kena ada flyer macam nih. Sebenarnya ini flyer buka ya. Ini buka untuk pin thermostat bagi kereta Pesona nih, korang kena guna flyer jenis tekan tuh. Tapi saya punya ini kalau saya tekan dia jenis buka, tapi boleh juga untuk diguna pakai. Oke, ini dia punya pin. First kali keluarkan dia punya pin, baru korang boleh cabut dia punya thermostat. Ini dia punya thermostat lama, dan dia punya permukaan ini pun memang udah ada kesan makan. Ini adalah thermostat baru yang Ona baru beli. Kita akan pasang yang ini lah. Jadi sekarang kita udah keluarkan dia punya thermostat. Ini adalah masa yang paling sesuai untuk flushing dia punya radiator dan keluarkan semua air yang ada dalam engine, bro.
Sekarang saya akan flush bagian radiator. Dia punya air yang keluar daripada blok, dia tidaklah begitu kotor. Lepas sudah pasang termostat, kita pinkan balik. Selesai. Pastikan pin itu betul-betul masuk pada tempatnya, bro Q. Dia punya tank ini pun perlu basuh. Dan hanya tinggal pasang dia punya pipe. So kita masuk coolant dan kita isi air. So kita kena flush daripada lubang ini lah. Angin kita kena buang daripada lubang nih. Setengah liter kita masuk dalam dia punya spare tank nih. Sekarang saya akan isi air dalam radiator nih. Dan kita perlu tengok bagian pipe water pump nih. Sebab saya nak buang angin dalam dia punya engine. So kita tuang air sehingga ada air memancut pada bagian pipe water pump tuh. Oh, itu dia. So saya akan isi air sehingga dia punya bubble betul-betul hilang. Dan barulah saya akan tutup skru tuh. Skru 8. Kalau kita tidak buang angin daripada skru nih, dia punya engine boleh overheat, boleh panas, ataupun dia punya condenser radiator fan tidak akan cut, bro. Dia akan running terus. Saya pernah jumpa case macam ini sebelum nih. Kereta tuh masuk bengkel lain dan lepas buat semua tuh ganti pipe water pump tuh, dia punya fan dia running terus, bro. Dia tidak cut dan engine dia pun panas. Dia punya temperature memang naik lah. So dia bawa kereta dengan saya. Bila saya cek bagian pipe ini ada angin, bro. Jadi bengkel sebelum tuh mungkin dia lupa buang angin daripada skru nih. Tadi masa saya isi air dalam radiator nih, dia masih belum masuk coolant. Jadi sekarang saya dah tutup dia punya skru. Saya akan ikat dengan spana. Tapi dia punya radiator dah penuh dengan air, bro. Jadi macam mana kita nak refill coolant? Biasanya saya akan buang separuh air yang ada dalam radiator nih. Saya akan agak-agak dia punya air cukup untuk coolant masuk. Dan bagi kereta Posona ataupun kereta yang sewaktu dengannya, dia punya drain plug ada pada bahagian bawah nih, bro. Radiator dalam keadaan full. Jadi saya kena buang sedikit. Basah, bro. Nah nih. Saya akan buang dia punya air agak-agak dia punya coolant boleh muat dalam radiator. Masih ada separuh. Jadi sekarang saya boleh masuk coolant lah dalam radiator nih. Lepas itu saya akan penuhkan dengan air sekiranya tidak cukup. Oke, lagi satu benda penting yang kita kena tes selepas kita dah ganti di termostat, kita dah flush dia punya air radiator. So kita dah pasang semua balik. Kita kena tes lagi satu benda. Kita start engine kereta, kita biarkan macam ni dan kita kena tunggu sehingga dia punya radiator fan auto running, bro Q. Ini bukan apa, bro Q, sebab kita dah buat kereta ni dan kita perlu tes. Tanggung jawab kita untuk pastikan dia punya radiator fan boleh running dengan auto. Jika tidak, kita pas kereta dengan owner bawa kereta, tiba-tiba radiator fan tidak running. So confirm kereta ini akan overheat, bro Q. Cara kerja saya memang macam tu, bro Q. Selepas saya buat kereta, saya akan tes dia punya radiator fan, cek dia punya air radiator.
tengok dia punya radiator fan running auto, cut secara auto atau sebalik. Jadi perlu tunggu sekejap sehingga dia punya radiator fan running secara auto bro Q. Kita santai lu, isap rokok lu. Sementara tunggu dia punya radiator fan running, dia punya temperature meter bagian meter tuh kena pantau juga bro Q, takut tiba-tiba dia overheat. Oke, dia punya radiator dah running sekarang. Kereta ini selamat kita pas bagi owner. Selesailah case pesanan di bro Q, hujan pun makin lebat. Dan semoga video ini bermanfaat bro Q. Kalau korang suka dengan konten ini jangan lupa like, komen, dan share. Macam biasa subscribe yang belum subscribe. Dan kita berjumpa lagi di next konten bro Q. Assalamualaikum, jaga diri dan sehat selalu bro Q. Kita jaga kita. Bye.